Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram fi hadhil fursa asamina sanata'allam anil qawaid an-nahwiyah allati tata'allaku bil maf'ul bih. Para pecinta bahasa Arab, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu kaidah nahwu atau gramatikal Arab terkait dengan maf'ul bih. Maf'ul bih ini kalau di dalam bahasa Indonesia sering diidentikan dengan objek. Wa fi hadhil fursa asamina sanata'allam min ta'rifil maf'ul bih, mulai dari pengertian maf'ul bih, summa al maf'ul bih wa alamatu nasbihi, maf'ul bih dan berikut tanda-tanda nasab dalam maf'ul bih. Summa al-amthila anil maf'ul bih, dan kita juga nanti akan memperkuat pemahaman kita dengan beberapa contoh terkait dengan maf'ul bih. Summa akhiran at-tadribat anil maf'ul bih. Kita akan mempelajari tentang beberapa latihan terkait dengan maf'ul bih. Wa hadil madda at-tirasiyah bisofil hadi asyar bi qismi diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Dan materi kali ini terkait dengan materi pelajaran kelas 11 peminatan agama di tingkat MA, Madrasah Aliyah. Taib ayat talabah, undur ila hadis surah. Arafna min hadil kharitah al-fikriyah, dari peta konsep ini kita ketahui bahwa annal mangsubatil asma khamsata asyara, bahwa isim-isim yang dibaca nasab itu ada 15. Wa qad ta'allamna anitawabi' lil mansub, dan kita juga sudah mempelajari tentang at-tabi' lil mansub, pengikut atau kata benda isim yang mengikuti pada kata benda yang dibaca nasab. Kita kemarin qad ta'allamna anin na'ti, kita sudah mempelajari tentang na'at, ataf, taukid, dan juga badal. Wal'an sanata'alam anil maf'ul bih, dan kita dalam kesempatan kali ini akan mempelajari tentang maf'ul bih. Dan nanti setelah maf'ul bih kita akan juga mempelajari tentang masdar untuk semester 1 ini. Ayat talabah, qabla an nata'alam atau an nabahas anil maf'ul bih bahsan tafsilian, sebelum kita mempelajari tentang maf'ul bih secara terperinci, yang bagi alaina anang dulu awalan ila hadil amsilah, kita akan lebih baik kalau melihat dulu contoh ini. Akala Ahmadu at-tufahata. Akala makan, Ahmadu Ahmad, at-tufahata apel. Ahmad makan apel. Di sini kalau kita uraikan seperti ini, akala ini fi'il muta'ati, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, fi'il yang membutuhkan objek, namanya fi'il muta'ati. Lawan dari fi'il muta'ati dinamakan fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Kemudian Ahmad di sini sebagai fa'il atau subjek, pelaku dari makan tadi. Kemudian atufahata di sini sebagai maf'ul bih, yaitu kata yang dikenai suatu pekerjaan, yaitu makan. Sehingga kalau diartikan Ahmad makan apel, di sini contoh dari maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini jatuh setelah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah, karena kalimat ini didahului oleh fi'il, yaitu akala. Setiap kalimat yang didahului oleh fi'il, maka
dapat kita pastikan bahwa itu jumlah fi'liyah. Sedangkan yang didahului dengan isim tentunya dinamakan jumlah ismiyah. Kalau yang ini akala karena didahului oleh fi'il, maka jumlah fi'liyah dan mesti nanti ketika ada fi'il mesti butuh fa'il. Ada fi'il, ada fa'il, dan karena ini fi'ilnya muta'addi, maka mesti butuh objek. Sehingga akala Ahmadu atufahata, Ahmad makan apel. Kalau Ahmad makan saja masih ada pertanyaan yang dimakan apa. Selanjutnya, yadrusu Muhammadun al-kutubah. Yadrusu Muhammadun al-kutubah. Coba kita perhatikan kalau diuraikan. Sama unsur-unsurnya. Yadrusu ini fi'il muta'ati. Fi'il yang butuh maf'ul bih. Muhammad sebagai fa'il. Al-kutubah sebagai maf'ul bih. Muhammad mempelajari beberapa kitab. Dapat kita simpulkan annal maf'ul bih huwa al-ismul ladzi yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan atas sesuatu atau di sini seseorang, maksudnya sesuatu yang dikenakan pekerjaan fa'il, dikenai pekerjaan dari subjek. Ini jadi unsur-unsurnya. Yang pertama maf'ul bih itu adalah isim. At-tufahah ini isim. Al-kutubah juga isim. Ini merupakan jamak taksir dari Alkitab, Al-kutubah. Tapi ini juga sama-sama isim. Karena ada tanda al di sini, ini berarti isim. Sudah benar, berarti ini bisa dijadikan maf'ul bih. Kemudian dia dikenai suatu pekerjaan. At-tufahah tadi dikenai suatu pekerjaan yaitu makan. Al-kutubah dikenai suatu pekerjaan yaitu belajar. Kemudian yakunu daiman fil jumlatil fi'liyah. Jadi maf'ul bih itu selalu berada pada jumlah fi'liyah. Ini akala Ahmadu yadrusu Muhammad. Ini karena kedua kalimat ini didahului oleh fi'il, maka kedua-duanya memang jumlah fi'liyah. Jadi sudah tepat kalau di sini ada maf'ul bihnya. Kemudian wa yakunu mangsuban daiman, dan maf'ul bih itu selalu dibaca nasab. At-tufahah di sini karena maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya di sini adalah fathah, ditandai fathah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian al-kutubah juga begitu, ditandai fathah, maf'ul bih dibaca nasab, ditandai dengan fathah karena dia jamak taksir. Jadi jamak taksir ataupun isim mufrad tandanya sama, yaitu fathah. Kemudian wa amilu nasbi fihi huwa al-fi'lul muta'addi. Dan amil yang menasobkan, amil yang membuat maf'ul bih ini atau faktor yang membuat maf'ul bih ini dibaca nasab itu tidak lain adalah fi'il muta'addi. Ya ini fi'il muta'addi akala atau yadrusu seperti bagaimana contoh di sini. Seperti itu sudah ada gambaran nggih tentang maf'ul bih. Selanjutnya kita perjelas lagi. Al-maf'ul bih, babul maf'ul bih mengenai pengertiannya sama. Al-ismul mansub alladzi yaqa'u bihi al-fi'lu. Jadi isim yang dibaca nasab dan dikenai suatu pekerjaan. Nahwu darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Kata Zaid ini sebagai maf'ul bih karena dia dikenai suatu pekerjaan yaitu memukul. Kemudian raqibtu al-farasa. Saya naik kuda. Saya menaiki kuda. Kuda ini sebagai maf'ul bih karena memang dikenai suatu pekerjaan yaitu naik. Maf'ul bih bahwa kismani. Maf'ul bih itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya maf'ul bih itu dohir, yaitu isim dohir. Faddohiru mata qaddama dzikruhu. Isim dohir sebagaimana sudah disebutkan tadi, darabtu Zaidan. Zaidan ini namanya isim dohir. Kelihatan.
Zaidan ini namanya isim dohir. Jadi tidak pakai kata ganti. Jelas orangnya yaitu Zaid. Kemudian Al-Farosa ini juga isim dohir namanya. Dan kebalikan dari dohir ini adalah mutmar atau yang kita kenal domir. Yang kita kenal dengan domir dan insya Allah sudah familiar di telinga kita. Kalau ada isim dohir berarti ada isim domir. Ini kebalikannya. Kalau dohir itu jelas, kalau domir itu tersembunyi sehingga bisa diidentikan dengan kata ganti biasanya. Kemudian domir sendiri itu secara penulisannya wal mudmaru atau ad-domir kismani. Domir itu secara penulisan kalau dilihat dari penulisannya ada dua macam. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Sesuai dengan namanya, muttasil itu artinya sambung. Jadi penulisannya tersambung. Kemudian munfasil itu artinya pisah. Jadi penulisannya nanti terpisah. Misalkan kalau yang mutasil itu ada 12, sama yang munfasil juga ada 12. Dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Atau kalau kita dalam al-amthilah atas surifiyah sering kita kenal dengan misalkan hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakumakum, kikumakunna, yana. Ini biasanya di tasrif seperti itu. Kemudian yang munfasil ini iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakum, iyakuma, iyakum, iyakuna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Atau kalau kita urutkan sebagaimana di dalam kitab Al-Amthilah atas Surifiyah, di situ iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Seperti itu ya. Hanya saja kalau yang ini diurutkan karena memang domir nanti kalau dilihat dari segi pelakunya, segi banyak sedikitnya sedikit dari segi kata ganti orang keberapa, maka domir dibagi menjadi 3. Domir mutakalim, mutakalim ada 2, domir mutakalim wahdah sama mutakalim ma'al ghair. Di sini didahulukan mulai mutakalim wahdah sama mutakalim ma'al ghair. Dorobani, dorobana. Ini mutakalim. Dan itu orang pertama, dikenal orang pertama dalam bahasa Indonesia. Kemudian domir mukhotob. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Atau kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan orang yang kedua. Orang kedua. Kemudian domir ghaib. Domir ghaib itu orang yang ketiga. Yang dia, mereka seperti itu. Dia berdua, mereka berdua seperti itu. Kalau yang kamu berdua, kalian itu yang mukhotob. Kemudian yang saya atau kita itu adalah mutakalim. Kalau yang ini diurutkan sesuai dengan domir kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi ini domir mutakalim, dorobani dan dorobana, dorobaka, kemudian sampai dorobakunna, ini masuk kategori domir mukhotob. Kemudian dorobahu sampai dorobahuna, terakhir sampai akhir ini masuk kategori domir ghaib atau orang ketiga. Ini sudah ada gambaran, jadi di sini maf'ul bih bisa berupa isim dohir, isim yang tampak ini seperti Zaidan atau Al-Farosa, bisa juga berupa domir. Misalkan yang domir, Iyaka na'budu, iyaka kepadamu, na'budu kami menyembah. Atau na'buduka. Kalau na'buduka itu berarti mutasil, kalau na'budu iyaka berarti pakai domir munfasil. Nah, jadi kalau penulisannya pakai iya, ini yang munfasil. Kalau yang langsung dorobaka, dorobakum itu yang mutasil penulisannya. Seperti itu. Jadi maf'ul bih kalau dilihat dari tadi isim dohir dan isim domir. Ada 2. Nastamir. Undur ila hadil khatita al-fikriyah.
kita lihat tentang peta konsep berikut. I'rabul maf'ul bi bil harakati wal huruf. Tentang i'rab dari maf'ul bi yang ditandai dengan harokat ataupun huruf. Al maf'ul bi ismun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Sama ya pengertiannya. Isim yang dikenai suatu pekerjaan dari subjek. Pekerjaannya subjek. Maf'ul bi itu tanda nasabnya ada kalanya ditandai dengan fathah yang pertama. Idza kana isman mufradan, yang pertama jika berupa isim mufrad. Contohnya kata ba'atil midu adarsa. Adarsa di sini isim mufrad, maka ditandai dengan fathah. Kemudian qabilal asdiqau ad-da'wata. Ini ad-da'wata ini juga mufrad sehingga ditandai dengan fathah. Terus ada kalanya fathah itu jika idza kana al-maf'ul bih jam'a taksirih. Jika maf'ul bih berupa jamak taksir. Contohnya da'a Khalidun al-asdiqo'a. Asdiqo ini merupakan jamak dari kata sodiq, teman, asdiqo. Nah, ini jamaknya, jamak taksir ditandai dengan fathah. Tahuzzu ar-riyahu al-aghsana. Nah, ini tahuzu menggerakkan ar-riyahu angin al-aghsana beberapa dahan atau ranting yang besar itu dahan. Ini husnun, jamak dari kata husnun. Jadi kata al-aghsan karena jamak taksir maka maf'ul bih sebagai maf'ul bih di sini dan tanda nasabnya dari maf'ul bih tadi ditandai dengan fathah karena berupa jamak taksir. Kemudian ada kalanya nasab dari maf'ul bih tadi ditandai dengan kasrah. Idza kana jam'a muannasin salimin. Jam'a muannasin salim. Jadi ketika berupa jamak muannas salim. Contohnya syaribal jami'u al-murtibat. Nah, semuanya minum minuman. Al-murattibat. Murattib ini merupakan bentuk jamak muannas salim. Tandanya biasanya alif ta, ini jamak muannas salim. Dan tanda nasabnya ditandai dengan kasroh. Misalkan lagi karomatil madrasatu al mutafawwiqati. Mutafawwiqati. Mutafawwiqat ini merupakan jamak muannas salim. Ini ditandai dengan kasroh, tanda nasabnya karena berupa jamak muannas salim. Jadi tidak ditandai dengan fathah. Kalau ditandai dengan fathah keliru. Misalkan ro'aitu al-muslimati, bukan al-muslimata, muslimati. Jadi nasabnya ditandai dengan kasroh jika berupa jamak muannas salim. Kemudian maf'ul bih itu dibaca nasab karena tidak di ismun mansubun ya pengertiannya, isim yang dibaca nasab. Tanda nasabnya ada kalanya dengan ya. Jika apa? Idza kana musanna. Jika maf'ul bih itu berupa isim tasniyah yang artinya dua. Misalkan qaddamal abu hadiyataini libnihi. Seorang ayah memberikan dua hadiah, hadiyataini, dua hadiah ditandai dengan ya. Nah, bukan nun, ya, tandanya ya-nya. Kalau yang kaitannya dengan subutun nun atau khatfun nun, tetapnya nun atau membuang nun itu terkait dengan al-af'al al-khamsah. Kalau ini kaitannya dengan ya, justru malah tandanya huruf sebelum terakhir. Nih, qaddamal al-abu hadiyataini libni, dua hadiah. Ya. Kemudian qara'a at-tilmidu qissataini mufidataini. Seorang murid membaca dua kisah yang bermanfaat, yang berfaedah. Qissataini dari bentuk musanna dari qissatun. Dua kisah. Atau ketika ditandai dengan ya, jika berupa jam'a mudzakkar salim. Berupa jamak mudzakkar salim. Misalkan wadda'a Khalidun al-mad'uwina. Ini sama tandanya ya. Hanya saja ini
Hanya saja nanti kalau al-mad'uina ini dibaca al-mad'uwaini, ini artinya sudah beda. Kalau al-mad'uwaini berarti musanna. Kalau al-mad'uwina berarti artinya jama, banyak orang. Khalid berpamitan kepada para undangan. Seperti itu. Contoh lagi, yuhibbullahu sabirina. Allah mencintai orang-orang yang sabar. As-sabirina. Ini penulisannya sama persis. Tapi kalau dibaca beda harokat, as-sabiro ini malah artinya berubah menjadi dua orang yang sabar. Misalkan, yuhibbullahu sabiro ini. Allah mencintai dua orang yang sabar. Kalau as-sabiro ini. Karena tandanya juga sama, yaitu ya. Oleh karena itu, untuk ini dibaca as-sabirina atau as-sabiro ini, itu tergantung nanti konteks kalimatnya seperti apa. Ya, konteks kalimatnya seperti apa. Yang dikehendaki ini dua orang yang bersabar atau banyak orang. Seperti itu. Kalau yang dikehendaki banyak orang, ya berarti bacanya as-sabirina. Kalau yang dikehendaki dua orang yang bersabar, berarti yang dibacanya as-sabiroini. Seperti itu. Ya. Saya kira karena musanna ataupun jamak mudzakkar salim sama tandanya yaitu ya. Yang terakhir, maf'ul bih itu dibaca nasab, ada kalanya ditandai dengan alif. Jika maf'ul bihnya berupa al-asmaul khamsah, berupa isim-isim 5 yang punya 5 isim yang punya kekhususan lah. 5 isim khusus yang di dalam kitab sebelumnya itu dijelaskan abuka, akhuka, hamuka, fuka, malin. Tuh. Nah, contohnya di sini asmaul khamsah ra'aitu abaka fis suqi. Di sini abaka di sini sebagai maf'ul bih dan tanda dari maf'ul bih di sini tanda nasabnya ditandai dengan alif karena dia merupakan salah satu dari asmaul khamsah. Ra'aitu abaka fis suqi ditandai dengan alif. Contoh lain, doroba zaidun akhaka fil madrasati. Zaid memukul saudaramu di sekolah. Kata akhaka di sini kata akhaka merupakan maf'ul bih dan maf'ul bih itu isim yang dibaca nasab. Tanda nasabnya di sini adalah alif. Karena apa? Asmaul khamsah. Al asma al khamsah. Mungkin itu kita ayat talabah, ayat talibah qad ta'allamna anil maf'ul bi min at-ta'rif summa al-amthilah wa alamatu nasbil wa alamatu nasbi lil maf'ul bi wa wal an nuwasilu ila tadribat. Dan sekarang kita sampai kepada tadribat, latihan tentang maf'ul bi. Do al asma al atiyah fi jumalin bi haitsu yakunu kullu wahidin minha maf'ulan bih summa tarjimha ila lughatil Indonesia. Letakkan beberapa isim yang ada di kotak oranye ini, beberapa kata benda berikut. Nah, fi jumalin di beberapa kalimat nanti yang ada di kotak background biru ini, dua kotak ini. Sekiranya setiap dari isim tadi itu menjadi maf'ul bih. Dan isim yang di sini nanti dipindah sebagai maf'ul bih untuk melengkapi kalimat yang ada di dua kotak ini. Summa tarjimah ila lughatil Indonesia. Kemudian terjemahkan setelah dilengkapi kalimatnya, kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Wadi ya al-asma allati tajibu alaikum jami'an an tadau hadhil asma ila hadhil jumlah. An-namra al-ula asaballahu titik-titik.
Summa asaniyah raqibal mujahidu titik-titik. Kita isi dengan yang ada di kotak oranye ini. Ini silakan dilengkapi semuanya. Ada 9 nomor. Dan selamat mengerjakan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum jami'an minal fahimin wal mahirin bil lughatil arabiyyah. Syukran jazilan ala husni imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.